Ada pantun yang mengatakan jika tidak kenal maka tidak sayang. Oleh karena itu, halo semua, kami dari kelompok 1 Health and Wellness hari ini ingin mengampanyekan tentang stress management. Mari kita tapi sebelum kita mulai materinya, yuk kita melakukan aktivitas seru dulu. Mari kita mulai. Pertama, tarik napas selama 4 detik. 1, 2, 3, 4. Lalu, tahan napas Anda selama 4 detik. 1, 2, 3, 4. Keluarkan. 1, 2, 3, 4. Dan tahan selama 4 detik terakhir. 1, 2, 3, 4. Selesai. Ini disebut sebagai box breathing. Makasih ya Mr. Alien. Nah, tapi apa sih itu stres teman-teman? Stres adalah kondisi yang dirasakan ketika seseorang menghadapi tantangan atau masalah yang berat, di mana individu diharuskan untuk menyesuaikan diri secara cepat. Nah, ini menyebabkan sebuah tekanan kepada mentalnya. Stres ini dibagi menjadi dua loh, eustress atau stres positif dan distress, stres negatif. Eustress ini menyebabkan seorang menjadi lebih termotivasi, sedangkan distress membuat orang capek, pusing, lemah, lesu. Nah, tapi apa penyebab dan gejala-gejalanya? Penyebab stres itu dapat berasal dari berbagai hal, internal maupun eksternal. Ketika mengalami stres, tubuh tuh akan mengeluarkan hormon kortisol dan adrenalin. Hal ini memicu sebuah reaksi dalam tubuh kita yang menyebabkan stres itu bisa terjadi. Nah, gejala-gejalanya tuh banyak. Seperti pertama, mudah frustasi dan marah-marah atau disebut sebagai mood swing, lemas, pusing, berkeringat, dan lain-lain, mudah lupa, kesulitan fokus dan pesimis, tidak mengendalikan rasa takut dan panik. Nah, dari penjelasan sebelumnya dari teman-teman saya, sekarang saya akan masuk ke manajemen stres. Jadi, pertama, manajemen stres itu bukan istilah-istilah yang sering kita dengar aja, tapi sebuah keterampilan yang cukup penting yang harus dimiliki setiap orang di tengah kehidupan yang semakin penuh tekanan ini. Jadi, kami ingin mengajak masyarakat untuk lebih memahami apa itu stress management dan mengapa hal ini sangat penting tentunya bagi kesehatan kita. Jadi, manajemen stres ini kemampuan untuk mengenali sumber tekanan dalam hidup dan memahami bagaimana tubuh dan berpikir meresponi hal tersebut, serta mencari cara yang sehat untuk mengendalikannya. Dengan manajemen stres yang baik, kita bisa menjaga keseimbangan antara pikiran, perasaan, dan tindakan kita tentunya, sehingga tidak mudah untuk terbawa emosi dan kelelahan secara mental. Kita seringkali menganggap stres itu sebagai hal yang kecil, tetapi padahal stres itu dibiarkan tanpa pengelolaan bisa berdampak sangat buruk tentunya bagi kita, mulai dari sulit tidur, mudah marah, kehilangan motivasi, hingga menurunkan daya tahan tubuh. Melalui pemahaman tentang manajemen stres ini, kita diajak untuk lebih peduli terhadap diri kita sendiri tentunya, dan berani mengambil langkah kecil yang berdampak besar, seperti meluangkan waktu istirahat, berbagi cerita dengan teman yang kita percaya atau orang-orang sekitar kita yang kita percayai, dan juga menjaga gaya hidup sehat. Hal ini hadir untuk mengingatkan bahwa mengelola stres bukan tanda kelemahan, tetapi bentuk kekuatan dan kepedulian terhadap diri sendiri. Saat kita mengatur stres dengan baik, kita tidak hanya menjaga kesehatan mental dan fisik, tetapi juga menciptakan kehidupan yang lebih seimbang, bahagia, dan produktif tentunya. Mari kita membangun kesadaran bahwa manajemen stres itu adalah langkah yang baik untuk hidup yang lebih sehat dan bermakna. Setelah belajar apa itu stress management, tentunya kita harus tahu kenapa sih penting untuk belajar hal ini. Stress management itu skill yang sangat penting untuk bisa dibawa dalam kehidupan kalian. Karena tahu tidak bahwa stres yang tidak terkendali bisa menyebabkan banyak masalah dalam kehidupan kalian dan membuat hidup kalian semakin sulit. Stres yang tidak terkendali dengan baik bisa menyebabkan masalah dalam kesehatan fisik, tetapi juga kesehatan mental. Secara fisik, kalian bisa mendapat masalah seperti gangguan tidur ataupun darah tinggi. Selain itu, masalah kesehatan mental yang kalian bisa dapat adalah depresi, kecemasan, ataupun menghambat produktivitas kalian. Karena orang yang stres itu semakin sulit untuk fokus. Jadi ingatlah 3 hal ini kenapa penting untuk pelajari materi ini. Pertama, hal itu akan meningkat kesehatan fisik dan mental kalian. Kedua, hal itu akan meningkatkan produktivitas kalian, melalui meningkatkan fokusnya kalian. Dan juga terakhir, hal ini akan meningkat kualitas hidup kalian secara keseluruhan. Karena orang yang stres itu hidupnya tidak senang. Jadi itu kalau kalian penasaran untuk pelajari tentang stress management, dengarlah teman aku yang akan menjelaskan apa sih manfaatnya untuk stress management. Lanjut, sekarang saya akan menjelaskan manfaat dari pengendalian atau manajemen stres. Yang pertama itu tuh adalah meningkatkan kesehatan mental. Karena dengan mengelola stres lebih baik, dapat membantu menjaga keadaan mental tetap stabil. Lalu, menjaga dan mengontrol stres juga dapat meningkatkan kemampuan untuk berpikir lebih jernih dan mengurangi resiko kecemasan berlebihan yang dapat menimbulkan burnout bahkan depresi. Lalu yang kedua adalah meningkatkan konsentrasi dan produktivitas. Saat stres kita tuh lebih terkendali, maka dapat membuat fokus kita menjadi lebih tajam yang mengakibatkan atau menyebabkan positive side
dalam mengambil keputusan yang lebih tepat dan dapat menyelesaikan tugas serta melakukan kegiatan yang lebih efisien. Yang ketiga adalah meningkatkan kesehatan fisik, karena stres yang berlebihan itu tuh berpotensi untuk meningkatkan tekanan darah, mengganggu pola tidur, menjadi tidak bisa tidur, dan menurunkan daya tahan imun tubuh, jadi lebih cepat sakit. Jadi pengelolaan stres yang baik itu tuh dapat membantu tubuh menjadi lebih rileks dan dapat menjaga keseimbangan kesehatan fisik. Yang keempat adalah meningkatkan pengendalian emosi. Pengendalian stres yang baik itu tuh dapat melatih pengenalan, pemahaman, dan penyaluran emosi secara lebih sehat melalui pelaksanaan hobi, olahraga, dan bahkan dukungan sosial itu sangat berpengaruh. Jadi carilah lingkungan yang mendukungmu. Dan yang terakhir adalah meningkatkan kualitas hidup. Dengan mengendalikan stres, itu tuh dapat menimbulkan kebahagiaan, keseimbangan hidup, dan kita dapat menikmati aktivitas sehari-hari tanpa adanya tekanan yang berlebihan. Nah, jadi sebenarnya stres itu adalah hal yang wajar untuk dirasakan oleh manusia. Tapi kalau misalnya stres itu gak dikelola dengan baik, efeknya itu bisa muncul di berbagai aspek kehidupan kita sebagai manusia, mulai dari mental, fisik, perilaku, sampai dengan hubungan sosial. Nah, pertama-tama kita bahas dari sisi mental dan emosional dulu nih. Stres itu bisa bikin kita mudah cemas, gelisah, dan juga kehilangan semangat buat melakukan hal-hal yang sebenarnya tuh kita sukai. Nah, efeknya adalah pikiran kita tuh juga jadi sulit fokus, kita gampang lupa, dan lama-kelamaan hal ini tuh bisa menimbulkan rasa lelah secara emosional. Iyalah, siapa yang gak lelah kalau banyak hal-hal kecil yang dilupakan, dan lain sebagainya. Nah, hal ini bisa berujung kepada yang namanya emotional burnout. Dan kalau dibiarkan secara terus-menerus berkepanjangan, bisa berubah menjadi sebuah rasa depresi. Nah, terus dari sisi fisik, stres itu juga ternyata punya dampak nih ya. Stres itu bisa bikin orang sakit kepala, ototnya terasa tegang, sulit tidur, insomnia, dan juga tentunya cepat lelah. Dan ketika manusia itu cepat lelah, daya tahan tubuh mereka tuh menurun gitu. Jadi kita sebagai manusia, kalau kita stres, kita lebih bisa terserang penyakit dengan mudah. Dan kalau dalam jangka panjang, stres itu katanya bisa meningkatkan nih teman-teman resiko tekanan darah tinggi dan juga gangguan jantung. Jadi efek stres itu sebenarnya bisa seserius itu terhadap fisik kita. Dari sisi perilaku, stres itu seringkali mengubah cara kita bertindak tanpa kita sadari. Misalnya nih ya, nafsu makan kita jadi nggak teratur, ada yang makannya berlebihan, ada juga yang malah mungkin ternyata nggak nafsu makan gitu. Dan kita juga cenderung yang namanya procrastination atau menunda pekerjaan. Dan juga kita bisa kehilangan motivasi atau bahkan menarik diri nih dari lingkungan sosial. Bukan introvert, malah jadi kita ansos. Dan kita nggak mau bergaul dengan orang-orang di lingkungan kita. Dan yang terakhir dari sisi hubungan sosial nih ya, saat stres kita tuh jadi lebih mudah tersinggung. Kalau misalnya nih kita dealt a conflict sama teman kita, itu akan bikin kita jadi lebih sensitif dan kita jadi nggak bisa berkomunikasi dengan baik dan kita bisa lebih cepat salah paham karena tadi kita jadinya di pikiran kita itu udah conflicted sendiri, sehingga ketika kita bergaul dengan orang itu akan juga jadinya membuat konflik dalam hubungan kita. Nah, hal ini tuh tentunya bisa berdampak buruk gitu ya terhadap hubungan kita sama orang-orang terdekat kita dan membuat hubungan yang tadinya baik itu malah jadi renggang, padahal cuman gara-gara hal as simple as stress. Makanya sebenarnya efek kalau stres ini tuh gak dikelola dengan baik itu banyak banget dan itu semua hampir semuanya negatif. Jadi skala stresnya juga negatif, pasti efek yang ditimbulkan itu juga negatif. Maka emang stres itu harus dikelola dengan baik kalau kalian gak mau efek-efek ini terjadi sama diri kalian. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang aksi aplikatif yang dapat kita lakukan di kehidupan sehari-hari dalam membantu kita untuk memanage stres. Jadi, aktivitas yang pertama yaitu adalah untuk olahraga. Jadi, kami merekomendasikan untuk melakukan olahraga dalam level intensitas di level ringan sampai juga ke sedang. Contohnya seperti berjalan cepat, bersepeda, hiking, maupun jogging. Lalu yang kedua adalah latihan pernafasan. Latihan pernafasan ini berguna untuk meningkatkan aliran oksigen ke sel-sel otak di kepala. Jadi dengan begitu tekanan di dalam otak kita itu bisa menjadi lebih jernih dan juga ringan. Nah, bagaimana sih kita bisa melakukan latihan pernafasan ini? Jadi aku mau mengajak kalian semua untuk duduk dalam posisi bersila ataupun berbaring, lalu tutup kedua mata. Bayangkan diri berada di tempat yang nyaman seperti sedang di pantai ataupun di pegunungan. Lalu tarik nafas dalam-dalam dengan cara yang pelan, lalu keluarkan juga dengan pelan-pelan. Lakukan cara ini bisa 5 hingga 10 menit. Nah, yang terakhir, yang pastinya kita butuh istirahat yang cukup. Istirahat cukup itu dapat menurunkan kadar tekanan di dalam otak kita, yang membuat kita bisa tidur dengan lebih nyenyak dan membuat tubuh kita merasa lebih rileks, serta otak kita juga bisa merasa lebih rileks dan ringan.
Itu saja kampanye Health and Wellness kami tentang stress management. Ingat slogan yaitu, lelah bukan artinya malas, tetapi kenalilah stres kamu lebih dalam. Ingat teman-teman bahwa stress management itu penting. Dengan itu, kami dari kelompok 1 ingin mengucapkan terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di kampanye selanjutnya.